Pernah nggak sih kamu lagi ngejalanin hubungan, entah itu sama temen atau pacar, terus tiba-tiba kepikiran, kok kayaknya gue doang yang berkorban ya? Atau aku udah ngasih segini, kok dia balesnya gitu doang? Nah, kalau pernah, siap-siap. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah teori yang mungkin bakal bikin kamu manggut-manggut setuju. Jadi pertanyaan besarnya, apa benar semua hubungan itu hitung-hitungan? Serius deh, coba pikirin. Hubungan sama teman, pacar, bahkan sama keluarga. Apa jangan-jangan di baliknya itu cuma ada transaksi untung rugi aja? Gimana? Agak bikin kaget ya. Tapi percaya nggak percaya, menurut sebuah teori yang cukup gede di dunia psikologi dan sosiologi, jawabannya adalah iya. Yap, pada dasarnya semua interaksi sosial kita itu adalah sebuah pertukaran. Jadi selamat datang di sebut saja pasar sosial. Di pasar ini kita semua adalah pedagang sekaligus pembeli. Bedanya yang kita tukar di sini bukan barang, tapi sesuatu yang jauh lebih personal dan nggak kelihatan. Namanya teori pertukaran sosial yang awalnya dicetuskan sama sosiolog George C. Homans. Intinya tuh gini, kita semua dalam hubungan sosial itu kayak lagi main ekonomi emosional. Tujuannya simpel, memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian. Ya persis kayak dagang kan? Misalnya nih, kita lebih milih temenan sama orang yang asik diajak ngobrol. Itu untung, daripada sama temen yang datang pas ada maunya doang. Nah, itu jelas rugi. Dan proses ini tuh sering banget terjadi di bawah sadar kita. Otak kita tuh udah kayak punya kalkulator super canggih. Tiap kali kita ngobrol, nongkrong, atau bahkan sekedar chatan, si kalkulator ini otomatis kerja, nimbang-nimbang. Oke, apa yang gue dapat dari interaksi ini versus apa yang harus gue keluarin atau korbankan. Nah, dalam kalkulasi ini ada 3 komponen utama. Pertama, ada yang namanya ganjaran atau rewards. Ini tuh semua hal positif yang kita dapetin. Contohnya, dukungan pas kita lagi galau, tawa ngakak bareng sahabat, rasa cinta, rasa nyaman, you name it. Terus yang kedua, lawannya, yaitu biaya atau costs. Ini semua pengorbanan kita. Waktu, tenaga buat dengerin curhat teman semalaman, uang buat traktir, sampai stres ngadepin drama. Nah, yang terakhir, tinggal dihitung deh hasil atau profitnya. Rumusnya, ya sesimpel ini. Hasil sama dengan ganjaran dikurangi biaya. Kalau hasilnya positif, artinya lebih banyak senengnya daripada susahnya, kemungkinan besar kita bakal lanjutin hubungan itu. Tapi, kalau hasilnya minus terus-terusan, nah di situ wah biasanya alarm kayaknya udahan aja deh, mulai bunyi kenceng di kepala kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Ternyata, pasar sosial ini punya aturan mainnya sendiri loh. Ada standar-standar tersembunyi yang kita semua pakai buat menilai sebuah hubungan. Siap-siap ya, karena bagian ini dijamin relate banget. Jadi, ada 2 aturan main utama. Yang pertama namanya comparison level, atau kita singkat CL aja. Biar gampang, sebut aja ini standar dari mantan. Jadi, semua pengalaman kita di hubungan sebelumnya, baik itu yang manis atau yang pahit, itu yang membentuk ekspektasi kita sekarang. Kalau mantan kamu dulu super perhatian, ya standar perhatian kamu jadi setinggi langit kan? Nah, yang kedua, ada comparison level for alternatives, atau CL-alt. Ini nih, pilihan di luaran. Di sini, kita mulai ngebanding-bandingin hubungan kita yang sekarang sama semua alternatif yang ada. Mulai dari gebetan lain, temen yang kayaknya naksir kita, atau bahkan sama enaknya jadi jomblo. Ayo ngaku, siapa yang sering ini? Dan yang gilanya lagi, teori yang kelihatannya jadul ini ternyata relevan banget di zaman sekarang. Di era media sosial, pertukaran kita jadi makin canggih. Bukan lagi soal materi, tapi udah mainin mata uang yang sifatnya simbolik. Dan inilah dia mata uang baru kita di dunia digital. Yap, like, komentar, share, followers, bahkan views. Setiap like yang kita dapat, setiap komentar positif, itu adalah ganjaran yang kita kejar. Itu adalah validasi sosial. Sadar nggak sadar, kita lagi menukar konten yang kita buat dengan perhatian dan pengakuan dari orang lain. Contoh paling gampang deh. Pernah nggak sih kamu ngerasa sebel karena udah ngechat teman panjang lebar, curhat colongan gitu? Balasannya cuma di like story Instagram kamu? Nah, itu dia. Kamu ngerasa udah ngeluarin biaya yang mahal, waktu, dan emosi buat ngetik, tapi ganjaran yang kamu terima itu murah banget, cuma sebuah like. Rasanya transaksinya nggak adil kan? Jomplang banget. Itulah teori pertukaran sosial lagi beraksi di kehidupan sehari-hari kita. Oke. Dari tadi kita ngomongin untung rugi, ganjaran biaya, kayak lagi ngomongin laporan keuangan perusahaannya. Kedengarannya dingin banget. Nah sekarang, saatnya buat plot twist. Karena, ya kita ini manusia kan, bukan robot kalkulator. Pertanyaan refleksinya kan jadi gini.
Emangnya kita serasional itu? Emang semua tindakan kita bisa dijelasin pakai logika untung rugi doang? Terus gimana dong nasibnya konsep cinta tanpa pamrih? Atau pengorbanan tulus buat sahabat? Atau sekedar nolong orang di jalan tanpa mikir dapat balasan apa-apa? Nah, tenang aja, kamu nggak sendirian kalau mikir gitu. Teori ini emang banyak dikritik karena dianggap terlalu dingin, terlalu menyederhanakan emosi manusia yang super kompleks. Teori ini seolah-olah mengabaikan hal-hal kayak altruisme atau tindakan tulus tanpa pamrih. Masa sih nolongin nenek-nenek nyebrang jalan juga dihitung untung ruginya? Tapi, ini dia plot twist-nya. Teorinya sendiri juga berevolusi. Para ilmuwan juga sadar kok sama kekurangan-kekurangan tadi. Jadi, teori pertukaran sosial ini nggak diam di tempat, tapi terus berkembang biar jadi lebih manusiawi. Gimana cara evolusinya? Nah, versi modern dari teori ini mulai mengakui adanya pertukaran yang sifatnya psikologis. Transaksi yang nggak kelihatan, tapi kerasa banget. Contohnya, rasa cemburu. Itu bisa dianggap biaya psikologis. Sebaliknya, dukungan emosional dari sahabat pas kita lagi down, itu ganjaran yang harganya nggak ternilai. Bahkan, tindakan kayak balas dendam pun bisa dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan kerugian psikologis yang kita alami. Dan kalau kita balik lagi ke era digital, ada satu biaya tersembunyi yang gede banget, yaitu pendangkalan kualitas hubungan. Betul, kita dapat banyak ganjaran instan, banyak teman online, banyak likes, tapi kita seringkali membayarnya dengan kedalaman emosi. Koneksi virtual itu seringkali lebih dangkal, mengorbankan kehangatan yang cuma bisa didapat dari interaksi tatap muka. Pertanyaannya jadi, kita sebenarnya untung atau rugi nih? Terus, setelah tahu semua ini kita harus gimana? Apa kita jadi harus makin hitung-hitungan sama teman dan pasangan? Wah, ya jangan gitu juga. Justru sebaliknya, anggap aja teori ini sebagai sebuah cermin, sebuah alat buat kita ngaca dan merefleksikan hubungan-hubungan yang kita punya. Penting banget buat diingat. Tujuan kita belajar ini bukan buat ngejudge diri sendiri atau orang lain jadi egois. Bukan. Tujuannya adalah biar kita sadar sama dinamika memberi dan menerima dalam setiap hubungan. Karena pada akhirnya hubungan yang sehat itu butuh keseimbangan. Harus ada memberi dan harus ada menerima. Dua-duanya sama pentingnya. Terus gimana dong cara praktisnya buat ngebangun hubungan yang sehat pakai kacamata ini? Coba deh, mulai dengan beberapa langkah simpel. Pertama, coba sadari dulu apa sih ganjaran yang sebenarnya kamu cari dan apa yang bisa kamu berikan. Kedua, pahami juga biaya atau pengorbanan yang kamu dan pasangan atau temanmu keluarkan. Nah, dari situ coba ciptakan keseimbangan yang terasa adil buat dua-duanya. Dan kunci dari semua itu cuma satu, komunikasi. Ngobrolin ekspektasi masing-masing secara terbuka. Jadi mungkin pertanyaannya bisa kita geser sedikit. Bukan lagi, apa untungnya buat gue, tapi coba deh ganti jadi, gimana caranya kita bisa saling menguntungkan. Karena pada akhirnya, hubungan yang paling keren itu bukan transaksi yang cuma untung sebelah, tapi sebuah kemitraan, di mana kedua orang di dalamnya bisa tumbuh bareng-bareng. Nah, sekarang aku mau nanya ke kamu. Coba deh direnungin bentar. Dari semua hubungan yang kamu punya sekarang, aspek apa sih yang paling mahal biayanya buat kamu? Apakah itu waktu, tenaga, atau jangan-jangan emosi? Aku penasaran banget pengen tahu jawaban kalian. Coba tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, kalau kamu ngerasa pembahasan kita kali ini nambah wawasan baru, jangan lupa ya buat klik like, share ke teman-teman kamu, dan pastinya subscribe channel Belajar supaya kita bisa terus belajar bareng. Semua sumber referensi yang aku pakai ada di deskripsi di bawah. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di lain waktu.